Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Nurdayana dengan NIM T2019-1044. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar evaluasi program bimbingan dan konseling dari buku yang sudah saya baca yang dikarang oleh Dr. Muhammad Fatur Rahman, MPD, MPSI. Di sini saya akan menjelaskan judul tersebut, yaitu konsep dasar evaluasi program bimbingan dan konseling untuk memenuhi tugas UTS bimbingan dan konseling yang diampu oleh Bapak Mukafan. Baik, di sini saya akan sedikit memberitahu bahwasannya di dalam materi konsep dasar evaluasi program bimbingan dan konseling ini terdapat 3 bab, yang setiap babnya itu terdapat subbab. Bab yang pertama itu membahas tentang konsep program bimbingan dan konseling. Bab yang kedua membahas tentang konsep evaluasi program, dan yang terakhir atau bab yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang kriteria evaluasi program bimbingan dan konseling. Di bab yang pertama kita akan membahas tentang konsep program bimbingan dan konseling. Nah, di bab yang pertama juga tentunya terdapat subbab materi. Subbab materinya yaitu 1. Pengertian program bimbingan dan konseling. Yang kedua, tujuan program bimbingan dan konseling. Yang ketiga, sasaran program pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, jenis-jenis program bimbingan dan konseling. Yang kelima, prinsip-prinsip pokok pelayanan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu komponen-komponen program bimbingan dan konseling. Di bab yang kedua kita akan membahas tentang konsep evaluasi program. Nah, di bab yang kedua juga tentunya terdapat subbab materi. Yang pertama, pengertian evaluasi program. Yang kedua, model-model evaluasi pendidikan. Dan di bab yang ketiga kita akan membahas tentang kriteria evaluasi program bimbingan dan konseling. Berikut penjelasannya. Langsung saja kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu pengertian program bimbingan dan konseling. Kegiatan bimbingan dan konseling ini merupakan kegiatan yang sifatnya positif dan dapat mencapai hasil yang efektif bila mana kegiatan itu dimulai dari adanya program yang disusun dengan baik. Program itu berisi tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan atau dilakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada siswa di sekolah ataupun di madrasah. Nah, program bimbingan dan konseling ini merupakan bagian yang terpadu dari keseluruhan program pendidikan yang ada di sekolah. Dalam usaha membantu dan mengembangkan kehidupan pribadi yang lebih baik dan memiliki karakter yang positif, maka pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan peserta didik, baik itu secara individual maupun kelompok. Dan tentunya sesuai dengan kebutuhan pribadi siswa tersebut, kebutuhan dari masing-masing siswa, mulai dari bakat, minat, ataupun yang lainnya. Dan Winkel menyebutkan bahwa program bimbingan dan konseling merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terencana, terorganisasi, dan terkoordinasi selama periode atau waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu tujuan program bimbingan dan konseling. Nah, tujuan pelayanan bimbingan dan konseling ini adalah agar konseling dapat 1. Merencanakan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi, bakat,
dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal dan maksimal. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapinya. Baik, kita akan membahas dari subbab materi selanjutnya yaitu sasaran program pelayanan, bimbingan, dan konseling. Secara umum, pelayanan dari program bimbingan dan konseling ini adalah untuk mengembangkan apa yang ada pada setiap pribadi individu atau apa yang ada pada setiap diri individu atau siswa secara optimal. Agar apa? Agar mereka itu bisa berguna untuk dirinya sendiri, keluarganya, maupun lingkungan masyarakatnya. Lebih khusus lagi, sasaran pembinaan pribadi peserta didik atau setiap individu itu melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Namun ada tahap-tahapnya. Tahap-tahap tersebut melalui pengembangan kemampuan yang ada pada mereka. Menurut Fatur Rahman, pengembangan kemampuan mereka atau siswa itu ada 5. Yang pertama, pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Yang kedua, pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan lingkungan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, pengarahan diri. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu perwujudan diri. Saya jelaskan kembali dan saya pertegas kembali bahwasanya tidak semua individu itu mampu mengetahui atau mengenali masalah yang terjadi dalam dirinya sendiri. Oleh sebab itu, individu tersebut harus dibantu untuk mengenali masalahnya. Selanjutnya, yang mesti diungkap dari individu itu adalah potensi-potensi yang ada dalam dirinya dan masalah yang harus dihadapinya. Sedangkan yang diungkap itu adalah siswa yang menjadi sasaran pelayanan bimbingan dan konseling. Baik, di subbab materi selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling adalah kumpulan dari berbagai rencana kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling yang disusun dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, di sini peserta didiknya yaitu pada periode tertentu. Di sini juga ada beberapa jenis-jenis program bimbingan dan konseling menurut Depdikbud. Yang pertama yaitu program tahunan. Apa sih program tahunan ini? Program tahunan yaitu satu program pelayanan bimbingan dan konseling yang meliputi kegiatan yang mencakup apa? Yang mencakup komponen, strategi, dan bidang layanan selama 1 tahun ajaran yang ada di sekolah untuk masing-masing kelas. Yang kedua yaitu program semesteran. Apa sih program semesteran itu? Program semesteran yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling yang meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester, yang merupakan jabaran kegiatan yang lebih rinci. Dan dari program tersebut atau dari program tahunan tadi itu periode tersebut itu biasanya bisa dalam tentang tahunan, semesteran, bulanan, mingguan maupun harian. Baik, yang selanjutnya kita akan mempelajari atau mengetahui prinsip-prinsip pokok pelayanan bimbingan dan konseling. Program pelayanan bimbingan dan konseling ini merupakan suatu perpaduan hasil dari kajian teoretik dan telaah empirik. Biasanya digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sesuatu yang akan dilakukan atau yang harus dilakukan. Nah, prinsip-prinsip program bimbingan dan konseling ini menurut Van Hoos, yang pertama yaitu bimbingan berdasarkan pada keyakinan bahwa dalam diri setiap individu atau dalam diri setiap siswa itu mengandung satu kebaikan-kebaikan, dan setiap pribadi itu memiliki potensi yang ada dalam dirinya.
Yang kedua, yaitu bimbingan didasarkan pada sebuah ide bahwa setiap anak atau setiap individu itu adalah unik yang berbeda dengan yang lain. Yang ketiga, yaitu bimbingan merupakan suatu bantuan kepada anak dan pemuda dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka menjadi manusia yang lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang sehat. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu bimbingan adalah pelayanan unik yang dilaksanakan oleh ahli yang telah mengikuti latihan khusus dan tentunya yaitu seorang ahli itu harus berpendidikan yang tinggi. Sedangkan Belkin merumuskan bahwasannya ada 6 prinsip untuk menegakkan dan menumbuh kembangkan pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di institusi pendidikan atau sekolah, yaitu yang pertama, konselor harus memulai karirnya sejak awal dengan program kerja yang jelas dan memiliki kesiapan yang tinggi dalam melaksanakan program tersebut atau dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, konselor harus tetap mempertahankan sikap profesionalitasnya tanpa harus mengganggu hubungan antara konselor dan juga peserta didik, serta personil sekolah lainnya. Yang ketiga, konselor itu harus bertanggung jawab untuk memahami perannya sebagai konselor profesional dan menerjemahkan perannya ke dalam kegiatan nyata atau kegiatan yang dapat membawa dampak positif bagi diri setiap anak atau siswa. Yang keempat, konselor bertanggung jawab kepada semua peserta didik yang ada di sekolah, baik yang gagal, yang menimbulkan gangguan, dan kemungkinan dan ada yang kemungkinan putus sekolah. Yang kelima, konselor harus memahami dan mengembangkan kompetensi untuk membantu peserta didiknya atau siswanya yang mengalami masalah yang serius. Dan yang terakhir atau yang keenam, yaitu konselor harus bekerja sama secara efektif dengan kepala sekolah. Baik, di bab pertama kita akan belajar tentang subbab materi yang terakhir, yaitu komponen-komponen program bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan di lembaga pendidikan formal itu terlaksana dengan mengadakan sejumlah kegiatan bimbingan. Di sini seluruh kegiatan itu terselenggarakan atau terlaksana dalam rangka suatu program bimbingan, yaitu suatu rangkaian kegiatan yang terencana, terorganisasi, dan tentunya terkoordinasi. Dan terkoordinasinya ini dalam rentan waktu yang sudah ditentukan atau dalam periode tertentu. Di dalam program bimbingan dan konseling ini juga memiliki beberapa komponen. Apa saja sih komponen yang ada dalam program bimbingan dan konseling ini? Layanan dasar komponen bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, layanan bimbingan belajar merupakan jenis bimbingan yang penting diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, yaitu layanan bimbingan sosial diberikan kepada peserta didik. Nah, dalam hal ini disebabkan karena anak SMA atau proses pendidikan di SMA merupakan usaha mempersiapkan peserta didik sebagai tenaga terdidik dan tentunya juga profesional ya. Dan yang ketiga, yaitu kita ada layanan bimbingan pribadi. Apa sih gunanya layanan bimbingan pribadi itu? Nah, layanan bimbingan pribadi ini sangat penting diberikan kepada siswa atau peserta didik agar dapat menghadapi dan mengatasi konflik yang terjadi pada batinnya. Di dalam program bimbingan dan konseling juga terdapat satu komponen. Komponen tersebut meliputi saluran formal untuk melayani para peserta didik, tenaga-tenaga kependidikan, dan tentunya
juga orang tua peserta didik. Komponen-komponen program bimbingan dan konseling itu meliputi yang pertama, layanan bimbingan belajar yang merupakan jenis bimbingan yang penting untuk diberikan kepada peserta didik atau setiap siswa. Jadi mereka itu dapat mengarahkan kemana dirinya harus pergi. Yang kedua yaitu layanan bimbingan sosial yang diberikan kepada peserta didik. Hal ini dilakukan karena proses pendidikan di SMA atau di MA itu merupakan suatu usaha dalam mempersiapkan peserta didik sebagai tenaga terdidik dan tentunya profesional. Yang ketiga yaitu layanan bimbingan pribadi. Layanan bimbingan pribadi ini sangat penting diberikan dan dibekali kepada peserta didik atau siswa karena agar dapat menghadapi dan mengatasi konflik yang terjadi pada batinnya. Yang keempat, layanan bimbingan karir kepada peserta didik. Di sini layanan bimbingan karir merupakan suatu usaha mempersiapkan mereka atau setiap siswa dalam menghadapi dunia kerja melalui perencanaan dan pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, juga cita-citanya. Dari penjelasan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan konseling, hendaknya konselor diharapkan mampu bekerja sama dengan profesi bantuan lain seperti psikiater dan juga psikolog. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu supaya dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik para peserta didik atau siswa melalui konseling klinik. Untuk dapat melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, konselor sebaiknya mempelajari, menerapkan, dan juga berpengalaman luas dalam konseling dengan segenap seluk-beluknya yang sudah dipelajari. Yang selanjutnya kita beralih pada bab yang kedua dengan subbab materi yang pertama yaitu pengertian evaluasi program. Pengertian evaluasi program ini dapat didefinisikan atau dapat ditafsirkan berbeda-beda maknanya sesuai dengan pemahaman dan apa yang kita tahu oleh para pakar evaluasi. Evaluasi dapat didefinisikan atau ditafsirkan sebagai penilaian pencapaian tujuan melalui pengumpulan dan analisis data yang berguna untuk membuat keputusan dari suatu program tersebut. Word menyebutkan model evaluasi itu berguna dalam membimbing pengelolaan, pengumpulan data, dan juga analisis. Di sini Sujana juga mengemukakan bahwasannya evaluasi program pendidikan itu didefinisikan sebagai. Di sini Sujana juga mengemukakan bahwasanya evaluasi program itu didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang sifatnya sistematis untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan evaluasi program yang dilakukan melalui prosedur. Berdasarkan apa? Berdasarkan ketentuan atau kaidah penelitian ilmiah. Sedangkan data yang dikumpulkan itu fokusnya dari evaluasi program yang diperoleh melalui satu kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian dengan menggunakan pendekatan, dengan menggunakan metode, model, dan juga teknik ilmiah. Di samping itu, evaluasi program ini juga sebagai upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kegiatan secara secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas dari masing-masing komponennya. Di sini Ari Kunto dan Abdul Jabar menyebutkan ada 4 kemungkinan kebijakan
yang dapat dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi program, yaitu yang pertama, menghentikan program. Kenapa dihentikan? Karena mungkin dipandang bahwasannya program tersebut tidak ada manfaatnya atau tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, merevisi program. Merevisi program ini berarti mungkin ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, melanjutkan program. Mungkin karena pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi anak didik atau siswa. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu menyebarkan program, melaksanakan program di tempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu karena dirasa program ini berhasil dan berjalan dengan baik. Sementara itu, King Patrick menambahkan ada 3 alasan mengapa diperlukan evaluasi program. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan eksistensi dan dana yang akan dikeluarkan terhadap pencapaian atau tujuan dari sasaran program yang akan dilakukan atau yang dilakukan. Yang kedua yaitu untuk memutuskan apakah kegiatan tersebut itu diteruskan atau malah dihentikan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu untuk mengumpulkan informasi bagaimana caranya untuk mengembangkan program di masa yang akan datang. Dari berbagai definisi program di atas ditarik kesimpulan bahwa evaluasi program itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program dengan menerapkan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai sebuah rancangan dan selanjutnya menyajikan berbagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektivitas dalam menjalankan suatu program. Sebab materi yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang model-model evaluasi pendidikan. Di dalam dunia pendidikan terdapat berbagai model evaluasi. Nah, setiap model evaluasi ini tentunya memiliki karakteristiknya masing-masing atau memiliki karakteristik tersendiri yang berkenaan dengan konsep dasar, metode, serta fokus yang akan dievaluasi. Karena itu, untuk mengevaluasi suatu program haruslah menggunakan model evaluasi tertentu. Berikut akan dikemukakan beberapa model evaluasi. Tentunya model evaluasi program yang populer yang sering digunakan sebagai strategi atau pedoman kerja dalam pelaksanaan evaluasi program dari beberapa ahli. Di sini saya akan menjelaskan 3 model evaluasi. Yang pertama yaitu Goal Oriented Evaluation Model. Apa itu Goal Oriented Evaluation Model? Yaitu model ini dikembangkan oleh Taylor. Menurut model ini, yang menjadi sasarannya yaitu tujuan program yang sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu Formative Summative Evaluation Model. Apa sih Formative Summative Evaluation Model itu? Model ini dikembangkan oleh Scriven. Evaluasi formatif ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki suatu program. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu model evaluasi CIPP. Apa itu? Yaitu konteks, input, proses, dan produk. Menurut konsep model evaluasi ini, konsep dasar dari model evaluasi CIPP adalah melakukan evaluasi terhadap konteks, masukan, proses, dan juga hasil.
Selanjutnya kita akan mempelajari bab yang terakhir, yaitu tentang kriteria evaluasi program. Suatu program dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria keberhasilan yang sudah ditentukan atau yang sudah ditetapkan. Kriteria evaluasi itu tergantung pada tujuan dan aspek yang akan dievaluasi. Menurut Arie Kunto, kriteria merupakan suatu hal yang penting kedudukannya dan harus disiapkan terlebih dahulu sebelum memulai meneliti. Dengan demikian, kriteria evaluasi program di sini merupakan suatu patokan sebagai tolak ukur atau standar yang akan digunakan untuk mengukur kondisi objek yang akan dinilai atau yang akan dievaluasi. Kriteria itu dapat menunjukkan suatu tingkatan atau jenjang dalam bentuk kata maupun predikat. Sebagai contoh, kriteria evaluasi program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah maupun di madrasah itu meliputi 3 komponen. Yang pertama yaitu komponen antecedents, yang kedua komponen transaction, dan yang ketiga yaitu komponen outcomes. Secara umum, ketercapaian hasil evaluasi program bimbingan dan konseling ini pada masing-masing komponen yang dilakukan secara kualitatif dalam bentuk kategori. Yang pertama yaitu apabila kurang dari 56% komponen evaluasi terpenuhi, maka evaluasi tersebut dikategorikan dalam kriteria kurang. Yang kedua, apabila 51-70% kriteria evaluasi terpenuhi, maka hasil evaluasi dikategorikan dalam kriteria cukup. Yang ketiga, apabila 71-85% komponen evaluasi terpenuhi, maka hasil evaluasi dikategorikan dalam kriteria baik. Dan yang terakhir, apabila 86-100% komponen evaluasi terpenuhi, maka hasil evaluasi dikategorikan dalam kriteria sangat baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan kata. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.